Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik ya, alhamdulillah kalau anak-anak kabarnya semua baik. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa kan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan absen terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang nggak masuk? Budi masuk ya. Putri juga masuk. Bagus, masuk semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, silakan di bukunya pada bab 6, yaitu pengertian dan fungsi tanah. Ada yang tahu pengertian dari tanah? Ada tahu nggak pengertian dari tanah apa? Ibu akan jelaskan pengertian dari tanah. Tanah merupakan bagian kerak bumi yang memiliki susunan dari mineral serta bahan organik lainnya. Nah, selain memiliki pengertian, tanah ini juga memiliki yaitu manfaat. Manfaatnya tuh bukan hanya untuk manusia aja, tapi manfaat tanah itu banyak sekali untuk kehidupan manusia, untuk tumbuhan, untuk hewan. Nah, sekarang yang pertama kita akan membahas manfaat tanah bagi manusia. Apa sih manfaat tanah bagi manusia? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, boleh tunjuk tangan. Putri tahu nggak apa manfaatnya? Nggak tahu ya? Nah, manfaat dari tanah untuk manusia yaitu sebagai tempat manusia tinggal. Nah, sekarang ini kita nih berpijak di mana? Di atas tanah. Berarti kita sangat membutuhkan tanah untuk kehidupan kita sehari-hari. Selain untuk tempat tinggal, tanah juga bermanfaat untuk tempat manusia mencari nafkah. Contohnya tanah yang mengandung bahan tambang. Nah, bahan tambang tersebut dapat diambil oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, misalnya penambang mengambil hasil tambang dari dalam tanah. Lalu, hasil tambang tersebut dikelola kembali oleh manusia atau dijual lagi oleh manusia sehingga dapat menghasilkan uang. Nah, dari uang tersebut manusia dapat memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Selain dapat memenuhi kehidupan kebutuhan manusia, tanah juga bisa memenuhi yaitu kehidupan manusia untuk bercocok tanam. Nah, contohnya kita tuh makannya sayur. Sayur tuh pasti ditanamnya di dalam tanah. Nah, selain itu, tanah juga bermanfaat untuk tumbuhan. Nah, Ibu contohkan tadi, tanah itu bermanfaat untuk tumbuhan, untuk menanam contohnya sayur, buah, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke manfaat tanah bagi tumbuhan. Manfaat tanah bagi tumbuhan itu apa? Untuk menyuburkan tanaman, sebagai penyedia hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Nah, kalau nggak ada tanah, pasti akarnya akan nggak kuat ya, pasti akarnya nggak kuat, nggak bisa menopang si tumbuhan tadi. Contohnya, misalnya ada tanaman kelapa. Nah, kelapa ini akarnya harus kuat. Nah, kalau misalnya tanahnya banyak mengandung air, berlebihan airnya, maka si pohon tersebut akan mudah roboh karena akarnya nggak kuat. Nah, selanjutnya manfaat tanah bagi hewan. Ada yang tahu manfaat tanah bagi hewan? Sebagai tempat tinggal, ya Budi, betul. Nah, contohnya nih, kan Budi tadi menyebutkan manfaat tanah bagi hewan itu sebagai tempat tinggal. Contohnya hewan yang hidup di dalam tanah apa? Yaitu hewan
cacing. Ya, benar, cacing. Nah, cacing selain hidup di tanah, dia juga bermanfaat untuk menyuburkan tanaman. Nah, jadi tanaman itu sangat berpengaruh dari kesuburan tanah dan yang ada di dalam tanah, yaitu contohnya tadi cacing. Nah, anak-anak, mohon dibaca lagi yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akan kasih kalian tugas di rumah. Tolong dicatat di bukunya, yaitu fungsi tanah bagi kehidupan sehari-hari. Fungsi tanah bagi kehidupan sehari-hari. Nah, tugas ini jangan lupa dikerjakan karena minggu depan akan Ibu periksa. Siapa yang enggak mengerjakan tugas akan mendapatkan hukuman. Nah, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.